Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ja'alallahu wa iyyakum minhum amin amin amin. Wa ba'd. Ini kelanjutan daripada materi yang berjudul wabah COVID-19 dalam pandangan syariah, yaitu setelah kita bahas tempo hari berkenaan dengan corona ini, yang pertama adalah corona sebagai ayat dari ayat-ayat Allah. Yang kedua, corona ini adalah makhluk Allah Ta'ala, sehingga dia punya sifat sebagaimana makhluk, yaitu makmurun, makdurun, di bawah perintah, dan dia terukur, tidak mutlak, ada batasannya, bersifat sementara. Yang ketiga, corona ini, wabah corona ini adalah bima kasabat aidin nas, disebabkan karena ulah perbuatan manusia, yaitu kemaksiatan dalam berbagai bentuknya, termasuk kesyirikan, kekufuran, sehingga hukumannya adalah adanya musibah ini. Sebagaimana perkataan sebagian salaf, manazal bala'u ila bidzanbin wala rufi'a ila bitaubah. Tidaklah suatu bala itu turun melainkan karena adanya dosa Bani Adam, dan dia akan diangkat, dan dia diangkat dengan taubat. Itu tiga hal, alhamdulillah kita telah bahas tempo hari dalam materi yang lalu. Kelanjutannya ini adalah tentang yang keempat. Materi keempat itu berkenaan dengan al-wiqayah wal ilaj. Al-wiqayah adalah preventif, sedangkan ilaj adalah kuratif. Itu tindakan pencegahan dan tindakan pengobatan. Kalau wiqayah itu adalah al-wiqayatu minal amradi qabla nuzuliha, wal ilaj minal amradi ba'da hululiha. Wiqayah preventif terhadap penyakit sebelum terpapar penyakit, sedangkan ilaj adalah kuratif atau treatment, penanganan, pengobatan setelah terpapar penyakit tersebut. Jadi yang paling penting di sini ada 4 hal berkenaan dengan wiqayah dan ilaj ini. Yang pertama adalah takwa dan amal soleh. Sebagaimana kajian yang lalu, bahwa ini merupakan ciptaan Allah Ta'ala, musibah ini, dan dia punya hikmah. Kita yakini ada hikmah, di antaranya adalah untuk takhwif, untuk tadarru', untuk takhwif dan untuk tadarru'. Kita jelaskan maksudnya takhwif dan tadarru', sudah kita jelaskan pada materi yang lalu, yang berujung kepada kita dituntut untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sehingga yang pertama adalah takwa dan amal soleh, itu ditingkatkan. Itu merupakan pencegahan dan pengobatan yang paling ampuh. Meningkatkan takwa kita kepada Allah yang selama ini masih menoleh kanan kiri kepada perbuatan kemaksiatan, kedzaliman, hentikan. Yang selama ini kurang optimal dalam menjalankan perintah Allah Ta'ala, karena dianggap itu perintah-perintah yang katakanlah levelnya sunnah, mustahab, maka mulai hari ini kerjakan. Sebagai contoh, kemarin sudah contohkan tentang masalah tilawatul Quran. Kemudian zikir itu banyak sekali. Ada zikir pagi, zikir sore. Mari kita iltizamkan diri kita untuk setiap hari kita amalkan itu. Yang belum hafal, hafalkan. Yang belum hafal, baca, dan usahakan. Insya Allah kalau sering membaca nanti lama-lama hafal insya Allah. Yang sudah hafal, amalkan. Tiap pagi, yaitu sudah sholat subuh sampai sebelum matahari terbit, dan sore yaitu sudah sholat asar sampai matahari tenggelam. Itu adalah zikir pagi dan sore.
Kemudian zikir-zikir yang tidak terkait waktu dan peristiwa banyak sekali. Kayak umpamanya misalnya istighfar, itu nggak terkait waktu. Kapan juga kita banyak istighfar kepada Allah. Istighfar ini juga mengangkat bala. Kemudian memuji kepada Allah Ta'ala, la ilaha illallah, itu juga mengangkat bala. Subhanallah dan lain-lainnya ini. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, itu juga termasuk. Ada zikir-zikir yang khusus berkenaan dengan bala. Ada yang lafalnya lafal pujian kepada Allah. Seperti misalnya ini yang kedua ya. Kita sudah masuk kedua nih, yaitu at-tahassun bil azkar wal adiyah. Melakukan perlindungan dengan banyak zikir serta doa. Kita sudah masuk yang kedua ini. Jadi takwa adalah amal soleh berkenaan dengan amalan jawarih. Yang kedua adalah amalan lisan. Ya tentu keduanya jelas hati juga harus ikut, karena tanpa kehadiran hati dalam beribadah, beramal soleh dan berzikir doa, yang nggak ada faedahnya. Jadi saya kembali kepada tadi, at-tahassun bil azkari wal adiyah, melindungi diri dengan banyak zikir serta doa. Di antaranya doa, baca Quran sendiri itu adalah zikir, itu doa. Jadi dengan sering membaca Al-Quran itu sudah mengandung doa. Dalam satu hadis maknanya, siapa yang disibukkan dengan baca Quran sehingga dia tidak meminta kepada Allah Ta'ala, Allah akan berikan apa yang lebih baik dari yang dia minta. Kira-kira maknanya seperti itulah. Siapa yang disibukkan dengan Al-Quran dari zikir dan meminta kepada Allah, maka Allah akan kasih dia yang lebih baik daripada apa yang dia minta, apa yang diminta. Jadi membaca Quran sendiri mengandung zikir kepada Allah, mengandung sekaligus permintaan kepada Allah Ta'ala dengan kita membaca Al-Quran. Apalagi ditambah dengan zikir-zikir yang lain tadi itu. Yang ketiga, sedekah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mardokum bil sedekah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Sedekah ini adalah termasuk pengobatan. Kemudian al-akhdhu bi tawsiyati as-sihhiyah min al-jihati al-muhtasah, yaitu menerapkan arahan-arahan medis ya, dari orang yang pakar dalam masalah ini. Dalam Islam, saya tidak terlalu mendalam tidak mengajak untuk terlalu mendalam dalam persoalan ini, tapi dari segi sudut syariatnya, dari segi nas, yaitu wiqayah dan ilaj. Ini kan medis juga dua itu. Ada tindakan medis berwujud preventif, ada tindakan medis, arahan medis yang termasuk kategori kuratif atau pengobatan. Ini syariatnya dalam Islam sudah jelas. Seperti misalnya hadis Nabi SAW, wa firru majmuma kama tafiru minal asadi. Misalnya itu. Wa firu minal madmumi kama tafiru minal asadi. Ya, banyak lafal-lafal yang agak beda situ, tapi intinya maknanya sama, yaitu jauhilah orang yang terkena penyakit juzam, majzum. Juzam ini suatu penyakit yang menggerogoti tubuh si penderita sedemikian rupa sehingga nanti tubuhnya tuh bisa lama-lama habis ya. Ini dia meninggal, bahkan anggota badannya bisa putus satu demi satu, maka disebut juzam. Orang yang terkena disebut mazdum. Dari kata jazam karena apa? Karena penyakit ini tajazimu al-asabi wa taqta'uha.
penyakit ini lama-lama bisa memotong jari jemari. Ya, digerogoti gitu. Penyakit yang karakternya seperti ini nih, ada penyakit lepra atau kusta. Itu gejalanya seperti itu. Nah, jadi hadis tadi dan itu wabah. Ya. Jadi hadis ini mensyaratkan kepada kita untuk menjauh. Walaupun ada hadis lain menyebutkan bahwasanya kana Nabiyyu sallam akala ma'a al-mazmum siqatan billah wa tawakkulan alaih. Ada hadis lain yang maknanya seakan-akan bertentangan dengan hadis ini. Yaitu adalah Nabi SAW makan bersama orang yang terkena penyakit jusam ini, penyakit lepra ini. Sebagai bentuk sekotan billah, yakin bahwasanya sakit sehat itu adalah kehendaknya Allah dan tawakal kepada Allah Ta'ala. Nah, ini bab tersendiri ya, insya Allah kapan-kapan kita bahas. Kok ada dua hadis ini kayaknya kok bertentangan. Ini ada jumhur ulama menjamaknya dengan makna yang sangat luas. Ada beberapa aqwal ulama dalam masalah ini. Insya Allah itu perlu kajian khusus. Kemudian hadis lain, la yuridanna mumridun ala musih. Janganlah orang yang sehat dicampur dengan orang yang sakit dicampur dengan orang yang sehat. Jangan membawa masuk orang yang sakit kepada orang yang sehat. Ini juga bentuk wiqayah preventif yang disyariatkan. Hadis sahih ini. Hadis yang lain misalnya qala Rasulullah idza sami'tum bit'uni bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Jika kalian mendengar ada ta'un di suatu negeri, di suatu tempat, maka jangan kalian masuk ke tempat itu. Dan jika ternyata sudah terjadi suatu tempat ada wabah penyakit ta'un dan Anda berada di dalamnya, jangan keluar meninggalkan tempat itu. Ini juga bentuk wiqayah, ini preventif. Kemudian yang ilaj pengobatan, berkata Rasulullah SAW, ya ibadallah tadawaw fa inna Allah azza wa jalla lam yadu' da'an illa wa du'a lahu shifaan. Wahai hamba Allah, berobatlah, maka sungguhnya Allah azza wa jalla tidak meletakkan, tidak menjadikan suatu penyakit melainkan menjadikan bersamanya obat. Dalam riwayat lain ada tambahan lafal alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Maka orang yang tahu dia akan tahu, yang bodoh tidak tahu. Sehingga persoalannya adalah dasarnya setiap penyakit ada obat. Tapi ada orang yang diberi Allah Ta'ala fadilah sehingga dia tahu obatnya, tapi ada yang tidak. Itu ya. Itu adalah yang keempat. Yang terakhir kelima, secara umum. Secara umum ada beberapa poin, yaitu 3. Yang pertama, tidak ada alasan bagi kita orang beriman setelah keterangan-keterangan sebelumnya ini untuk takut, untuk goncang, panik dan segala macam. Tidak ada alasannya. Yang kedua, kita hendaknya memberi kabar gembira. Sebab ini musibah, ya hadapi dengan sabar. Itulah orang beriman, sabar syukur. Sabar ketika musibah, syukur ketika nikmat. Dan ini sifatnya sementara karena ini makhluk. Kemudian yang ketiga adalah kita jangan terlibat dalam menyebarkan berita-berita yang tidak jelas kebenarannya, atau dalam istilahnya hoax. Tentang masalah Quran ini banyak sekali beredar. Ingat sabda Nabi SAW, kafa bil mar'i kadiban ayuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukup seorang disebut pendusta bila dia ini membicarakan, membincangkan segala sesuatu yang dia dengar. Maksudnya adalah tanpa tabayun, tanpa klarifikasi, ini berita ini benar atau enggak. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum minal ghafurur rahim. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.